Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, masih bersama channel saya Anjar Muna 89 dan ini teman youtuber saya Mas Lian Alpo. Channelnya jangan lupa di like, subscribe dan di share ya teman-teman. Dan kameramen Mas Dwi Heruit tentu Siap. ya, Sedia. juga guys. Mantap. Ya, Oke. Semangat. Karena di pagi ini kita akan membongkar masalah spiritual guys, dan ini menurut sepengetahuan saya guys, dan menurut Mas Lian Alpo. Silahkan kalau ada unek-unek atau ada yang perlu disampaikan ke channel saya Anjar Muna 89. Terima kasih Anjar Muna 89 sudah memberikan saya waktu. Ya, ini saya mau bertanya kepada Mas Anjar Muna 89 ya ini ya. Ya, Mas Lian Alpo. Ini saya mau bertanya soal itu guys. Katanya kan orang dulu mempunyai pegangan atau istilahnya bisa dikatakan jimat lah untuk pelindung diri atau untuk apa kan gitu ya Mas Anjar ya. Ya. Untuk maksudnya lain-lain lah. Itu kenapa ya kalau jimat itu mau dihilangkan atau dilepaskan dari diri seseorang itu harus dibuangnya di laut, Pak Anjar Muna 89 ini? Ya, oke. Terima kasih Mas Lian Alpo dan Mas Dwi Herwe telah berkunjung di channel saya Anjar Muna 89. Ini menurut pengetahuan saya ya guys, menurut ilmu spiritual saya pribadi, ya itu maaf para senior-senior, para suhu-suhu, saya ini ingin bongkar ya menurut pendapat saya guys. Terima kasih Mas Lian atas pertanyaan, akan saya jawab guys. Kenapa mungkin maksudnya Mas Lian itu ada beberapa jimat ya yang ada mungkin di diri seseorang atau di dalam rumah atau lain sebagainya, itu hilangnya di laut guys, atau dilarung di laut akan hilang guys kekuatannya guys. Mungkin kayak gitu ya Mas Lian. Ya oke, terima kasih Mas Lian. Itu karena pertama di laut itu ada kerajaan Nabi Sulaiman guys. Ya, karena di sana juga banyak setan dan juga banyak jin dan lain sebagainya, itu sibuk lagi membangun kerajaan Nabi Sulaiman guys. Karena mungkin kita sudah tahu ya, Nabi Sulaiman itu ditakuti para jin, setan, iblis dan lain sebagainya guys. Mereka tunduk guys. Nah, mereka itu dikerjakan suruh membuat kerajaannya guys. Dan mungkin Nabi Sulaiman juga berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya, itu kekayaannya tidak ada yang menandingi guys sampai hari kiamat guys. Ya itu berarti intinya Nabi Sulaiman itu termasuk terkaya ya itu ya selama sepanjang masa lah. Yaitu kenapa kekuatannya hilang. Di sana itu ada kerajaannya Nabi Sulaiman guys. Pasti di sana ada kekuatannya Nabi Sulaiman juga. Ya itu sebagai contoh simpelnya ya Mas Lian, di bumi itu sebagian besar pasti lautan ya, daripada daratan. Ya ini berarti kekuatannya itu lebih besar lautan daripada daratan, itu sebagai simpelnya kayak gitu Mas Lian. Nah, kalau dari spiritual di sana ada tempatnya Nabi Sulaiman di laut guys. Ya, karena semua pasti kalau ada kekuatan jimat lain sebagainya itu di larung di laut pasti hilang guys. Pasti hilang. Karena kerajaan yang terbesar adalah di laut guys, daripada di gunung atau di daratan. Ya, itu menurut sepengetahuan saya ya Mas Lian Alpo. Ini saya mau tanya lagi masih soal jimat ya ini ya. Ya Mas Lian. Katanya orang yang terdahulu, kalau seseorang itu masih
punya jimat atau masih punya pegangan di dirinya. Itu kok katanya itu kalau meninggal itu susah, itu kenapa itu? Apa harus itu jimat atau pegangannya itu dihilangin dulu atau gimana biar meninggalnya secara enggak Ya. kesusahan? Ya, terima kasih Mas Lian Alpo setelah memberikan pertanyaan di channel saya ya. Akan saya jawab Mas Lian Alpo. Kenapa pada seseorang itu mempunyai jimat, ibaratnya dia itu meninggalnya susah ya, kurang lebih kayak gitu ya Mas Lian. Ya. Dan itu pertama gini Mas Lian, yang pertama itu buat suatu peringatan sebagai dia kalau hidup di dunia itu tidak ada yang melebihi kekuatannya yang maha kuasa Mas Lian ya. Karena dia telah bersekutu dengan bangsa jin guys. Jadi dia tidak sama setan ya, beda lagi tingkatannya ya, itu sama jin guys. Dia sudah bersekutu. Kalau kita bahas kenapa meninggalnya susah, itu pasti pertama belum ajalnya Mas Lian Alpo. Oh, belum ajalnya. Ya, karena apa? Sebesar apapun kekuatan jin atau setan iblis itu yang ada di diri seseorang, itu kalau sudah ajalnya meninggal Mas Lian Alpo. Karena yang maha kuasa itu memerintahkan malaikat penyabut nyawa itu ambil jam segini hari ini lain sebagainya, itu langsung Mas Lian, tidak ada tunda-tunda ya Mas Lian. Berarti Jadi bukan dari pegangan atau bukan dari jimat yang ya ada itu kita punya. menurut saya itu emang pertama belum ajalnya Mas Lian Alpo ya. Jadi kalau meninggal itu ditunda atas perkara jimat itu tidak benar Mas Lian Alpo ya, karena semua itu sudah kehendak yang maha kuasa Mas Lian Alpo. Jadi ada yang ceritanya punya pegangan terus meninggalnya susah, itu juga ada di dunia, karena itu semua kekuasaannya yang maha kuasa Mas Lian Alpo. Pada dasarnya itu ajal itu pasti akan menjemput seseorang ya. Jadi maksudnya tidak ada yang terus kita bisa tunda dengan jimat kekuatan ini, terus malaikat nggak berani kapan menunda dulu, itu enggak benar ya Mas Lian Alpo. Kalau emang itu ajalnya diambil Mas Lian Alpo. Ya, ini saya mau lanjut ke pertanyaan yang kedua ya nih ya Pak Anjar. Ya, itu ada trompet apa itu? Ini Kereta api itu. saya mau bertanya tentang pesugihan. Ya Mas Lian Alpo. Pesugihan itu kan itu melibatkan jin ya. Ya betul sekali Mas Jin Lian. atau ya yang sekutunya lah itu. Ya. Itu gimana itu bisa terungkap suatu orang yang itu melakukan pesugihan itu Pak? Ya, terima kasih Mas Lian Alpo atas pertanyaannya. Pada dasarnya itu pesugihan itu kalau kita jabarkan sangat luas sekali ya Mas Lian Alpo. Dan masalah pertanyaan Mas Lian Alpo itu bisa terungkap nggak, kurang lebihnya kayak gitu ya. Pasti bisa guys. Kenapa kok pasti bisa? Karena itu kekuatan bangsa jin itu tidak ada yang abadi guys. Tipu daya. Ya, tidak ada yang abadi. Karena apa? Kalau abadi sampai anak keturunan itu mustahil guys. Pasti ada masanya. Karena apa? Karena itu ada perjanjian Mas Lian Alpo antara itu si mungkin dukun ya kalau istilahnya ya itu sama bangsa jin dan manusianya itu. Nah, itu ada perjanjian guys. Nanti ada masanya Mas Lian Alpo. Ada masanya itu. Ya itu kita kan nggak tahu masanya sampai berapa tahun atau mungkin sampai berapa, kan kita nggak bisa memastikan ya, itu ya tergantung kekuatan bangsa jin itu sendiri Mas Lian Alpo. Mungkin ada yang di atas 10 tahun, ada yang di atas 20 tahun, itu tergantung tingkat ilmunya bangsa jin itu sendiri. Nah, kenapa itu bisa terungkap? Pasti bisa Mas Lian Alpo. Karena apa?
karena itu bangsa iblis dan bangsa setan itu sudah bernegosiasi Mas Lian Alpo dan memerintahkan anak buahnya yang bernama jin itu suruh bantu manusia dalam bentuk yaitu bisa pesugihan itu ya. Nah, dengan mungkin cara yang sesingkat itu manusia mungkin mempunyai hutang dan lain sebagainya karena mungkin gak kuat terus ambil jalan pintas pesugihan itu terus dia ambil dan pasti dia akan terungkap. Karena apa? Karena tujuan jin sendiri itu tidak mau bekerja sampai hari kiamat guys, sampai itu jangka panjang nggak mau dia bekerja terus ya, pasti ada masanya Mas Lian Alpo, pasti akan terungkap ya, karena mungkin dari pihak dukun sendiri juga sudah ada perjanjian khusus ya sama itu jinnya berapa tahun atau mungkin ada ciri-ciri seperti apa. Nah, itu kelemahannya yang pengguna pesugihan itu tidak dikasih tahu Mas Lian Alpo sampai berapa tahun atau mungkin ada batasannya atau ada pengapesannya, kamu jangan melakukan ini dan sebagainya akan terungkap. Itu pasti ada semua Mas Lian Alpo ya. Oke, terima kasih Mas Anjarmuna telah menjawab pertanyaan saya, dan mohon maaf ini ya untuk penonton setia Anjarmuna kalau ada tutur kata yang salah ya kita ya. Ya itu saya ada teman ya satu Mas Dwi RW. Oh iya. Itu ada pertanyaan gini, kalau yang sudah meninggal itu bisa di dunia enggak? Itu belum saya jawab di konten sebelumnya sudah ada ya Mas Dwi. Ya. Ya karena itu pertanyaan dari teman akan saya jawab guys. Karena yang sudah meninggal di alam di dunia itu pasti tidak bisa di dunia lagi Mas Heru. Ya. Pasti di alam kubur, tidak bisa di dunia lagi Mas Lian Alpo. Ya. Karena di sana juga disibukkan dengan siksa kubur dan alam penantian sampai hari kiamat Mas Lian Alpo. Jadi kalau ada yang mungkin ilmunya lebih tinggi dari kita, mungkin dia pendapatnya beda. Ada itu malah jemaat dia di rumah dikubur dan sebagainya. Ya di sini channelnya saya Anjarmuna 89 tidak akan memperdebatkan di situ guys. Kalau menurut sudut pandang dari saya itu tidak ada ya yang namanya yang sudah meninggal di alam kubur terus bangkit lagi di dunia, itu tidak ada guys. Itu pasti disibukkan di siksa kubur Mas Dwi RW. Ya. Nah, mungkin itu ya jawaban saya Mas Rian dan Mas Rian Mas Dwi RW. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan. Ya itu aja. Ya, oke, Mas Dwi. Nah, itu berarti seumpamanya yang meninggal itu sampai terlihat itu berarti gimana itu? Ya oke Mas Dwi RW, terima kasih atas pertanyaan di channel saya Anjarmuna 89. Itu adalah saya tegaskan itu jin ya Mas Dwi. Jin kan bisa merubah wujud dalam bentuk apapun, itu dikasih kelebihan sama yang kuasa Mas Dwi RW. Ya. Ya mungkin ada lagi Mas Dwi. Iya, cukup. Ya. Ya itu ya saya tegaskan sekali lagi ya, kalau yang sudah meninggal di dunia terus dikubur itu pasti disiksa dikubur. Kalau sudah bisa menjawab dari malaikat mungkar dan nakir itu pasti dikasihkan di alam penantian ya Mas Lian, nanti akan dibangkitkan lagi pada hari kiamat nantinya Mas Lian Alpo, dan ada hari perhitungan dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton di channel saya Anjarmuna 89, dan saya ditemani Mas Lian Alpo dan Mas Dwi RW. Terima kasih atas pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.